Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak kontraktor dari PT Intan Indah Pelangi, pelaksana proyek Jalan Bara-Bara Putih lokasi Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, dan ruas Jalan Parambitolo lingkungan Lembang Bune, Kecamatan Tompo Bulu. Ini menunjukkan kurangnya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tegas, Lukman Naba, anggota Komisi 3 DPR di Goa. Jika pada panggilan RDP berikutnya, pihak terkait tetap tidak hadir, kami tidak akan segan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Bukan hanya itu, juga menyayangkan pihak konsultan, pengawas yang tidak memperlihatkan data valid terkait proyek jalan yang dipersoalkan. Di rapat dengar pendapat, tegasnya Lukman Naba. Demikian laporan Najamuddin. Begini, kami ini orang dari dataran tinggi. Rata-rata pengaspalan sampai 6 bulan, tidak cukup 1 tahun, rata-rata ada yang rusak. Iya, kebanyakan yang rusak. Ya, ini karena kita yang mengalami sendiri. Kita selalu bertanya, kenapa bisa begini pekerjaan? Memang ini ada pengawasan. Jadi kita ini mau ini. Pertanyaan pertama untuk konsultan dengan tim. Pertama saya masuk teknis ini. Ada data berapa suhu aspal saat penghamparan. Ada data bisa ditunjukkan di forum ini. Kemudian kedua, untuk pengaspalan supaya kita ini terbuka semua. Karena ini pengalaman yang kita alami selama ini tidak sampai 1 tahun, sudah ada yang yang retak. Bukan retak rambut, pecah. Kemudian kedua, pada suhu berapa Anda melakukan penggilasan aspal. Ini kita butuh data ini. Butuh data. Karena terus terang, kita ini sebagai masyarakat ini kasihan ini membayar pajak ini rakyat ini bayar pajak ini dikembalikan ke sana. Kita juga mau mutu yang bagus. Bagaimana supaya kita nikmati di jalan ini? Dan berapa tahun Kak, misalnya jaminan konstruksi, misalnya jalan ini berapa tahun itu biaya biaya pemeliharannya. Kita harus tahu. Tapi ternyata sampai di lapangan kadang-kadang belum cukup 1 tahun, kita tunggu. Cuma ditambal, seharusnya kan dibongkar itu, diambil itu, di bawahnya itu, baru ditambal kembali pakai alat. Nah saya lihat ini ditambal, tetap pakai apa? Cuma pakai stamper. Ini enggak. Seharusnya kan ini saja dulu yang pengalaman yang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran saya tentang pengawasan di lapangan, baik konsultan, baik PU, kalau Anda merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat mati, maka ingat pekerjaan di lapangan. Karena semua ini kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di Maklobek itu waktu pengaspalan saya datang. Kemudian waktu saya tidak datang lagi, pinggirnya kurang bagus. Inilah yang menjadi masalah. Kita ini berbicara, Pak, tahun ini banyak kekurangan kita. Tahun depan atau tahun ini harus kita lebih baik. Tentunya kita gagal dan duduk sama-sama di sini kalau tidak ada perubahan. Apa yang saya sampaikan? Saya juga begitu. Saya duduk di sini karena digaji. Apabila saya tidak bermanfaat, maka gaji saya tidak halal saya makan. Dan semua saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selincah-lincahnya kontraktor pasti lebih lincah Pak Kadis PU. Tapi ada juga kata-kata selincah-lincahnya pengawas, lebih lincah juga pencuri. Makanya kita kembalikan, kita ini Pak, tinggal di dunia hanya sementara, hanya 60 tahun, 70 tahun, dunia ini kita akan tinggalkan. Buat apa mendapatkan sesuatu kalau tidak berkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, astaghfiruka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PU apa di Sabtua karena pihak ketiga tidak ada, kita sepakat tadi buka dan ada rapat undangan rapat selanjutnya. Kalaupun di panggilan kedua pihak ketiga juga belum datang, panggilan ketiga kita sudah meminta pihak Polres untuk memanggil. Dan itu pernah dilakukan, saya pernah lakukan pada periode-periode sebelumnya ya. Jadi kita sepakat, pihak PU juga sampaikan memang makin terserah nantinya, walaupun tadi dibilang yang pelaksana ini adalah punya Polres, tetap kita meluangkan surat saja ke Polres, terserah dia mau Polres mau memanggil atau tidak, minimal disampaikan. Kekuatan kita di sini adalah teman-teman, ada teman-teman media yang bisa sampaikan bahwa kita adalah bekerja sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan tata tertib kami. Ada Pak Rus, silakan. Kemudian terkait yang dipermasalahkan teman-teman dari LSM Basmi, itu kita sudah kunjungan lapangan Pak, dan kita juga cari titik-titik yang persoalkan di lapangan. Untuk putih yang kami temukan itu di lapangan tidak ada titik yang rusak berat Pak. Cuma ada beberapa permukaan yang kelihatan berpori, itu ada beberapa titik. Nah, ini kita sudah sampaikan ke pelaksananya juga untuk menangani yang ini Pak. Cuma pelaksananya juga bingung untuk penanganannya mau diapakan itu karena dia tidak terbongkar Pak. Cuma ada beberapa titik yang agak kasar begitu Pak. Ini kan mungkin kalau secara tekniknya kita lihat medan di sana Pak, bara-bara putih itu masih ada sisa kurang lebih 800 meter di ujung SPA akhir bara-bara putih itu Pak, masih ada kurang lebih 800 meter jalan perkerasan dan tanah, sehingga mobilitas kendaraan yang melewati jalan tersebut mungkin LHR-nya termasuk rendah Pak. Sehingga kan kalau di pengaspalan itu kita tidak bisa samakan di dataran rendah yang LHR-nya tinggi sehingga cepat aspalnya memuai ke atas, dengan kondisi cuaca di seperti Parambintolo yang dingin itu Pak, otomatis akan mempengaruhi aspal di lokasi tersebut. Kemudian untuk juga Parambintolo Pak, seperti yang dikatakan tadi Pak Edi Delawa, kita sudah pernah meminta mereka melakukan perbaikan setelah kita turun dengan timnya Ibu Bupati itu hari langsung meninjau lokasi. Kemudian sudah dilakukan penempelan Pak, perbaikan. Cuma kemarin kita naik ada beberapa titik yang rusak lagi memang dan akan diperbaiki kembali Pak. Titik ini Parambintolo dan bara-bara putih itu memang akhirnya untuk kita pernah survei itu memang kondisi maksudnya LHR rendah. Jadi di sana itu mungkin untuk penguaian aspal yang seperti dikatakan Bapak tadi itu agak lama Pak, memerlukan waktu yang lama. Begitu juga kejadian yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kabir, khususnya di ruas Parambintolo tadi, itu pada saat pelaksanaan pengaspalan untuk titik 0 sampai 50 ya, 50 STA 50 itu yang terakhir, itu ada insiden yang terjadi pada saat itu. TR yang akan menggilas jalan itu mengalami kecelakaan, mau jatuh di jurang. Jadi pada saat itu tidak dilakukan lagi pemadatan seperti yang biasanya, karena sudah ada insiden itu Pak. Jadi mungkin pada saat teman-teman waktu datang mengambil gambar yang dia ambil, dan itu kami sehari setelah kejadian itu kami dan Pak Kabit datang ke lokasi langsung Pak.
Dan itu sudah diperbaiki. Di titik SK 0 sampai 50 itu. Sudah. Ada fotonya, Pak. Baik, terima kasih untuk saat ini.